Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai valid sentence schemata ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai semantic tree dan juga proof-based falsification, di mana kedua metode tersebut untuk menentukan kalimat valid. Nah, sekarang kita belajar mengenai skema kalimat valid itu seperti apa, gitu ya. Nah, teman-teman semua, jadi skema kalimat valid itu cara menyederhanakan penulisan proposisi. Penulisan proposisi itu yang seperti apa? Yang ini. Yang kita kemarin tulis sebagai PQRS. Nah, gitu ya. Dengan menuliskan dalam bentuk simbol. Simbolnya apa? Berupa brush script. Brush script itu seperti apa? E, F, G, H ini seperti ini, tapi ini tampilan di sini jadi beda ya. Insya Allah nanti di PPT yang saya upload itu untuk huruf E, F, G, H itu tidak seperti ini. Jadi hurufnya itu nanti dalam bentuk brush script gitu. Nah, jadi nanti untuk penulisan proposisi ini kita ganti, kita sederhanakan menjadi ini, menjadi brush script di sini. Oke, nah untuk contohnya seperti ini. Misal ada sebuah proposisi yaitu PNQ or not PNQ. Nah, kalimat ini bisa ditulis dalam bentuk ini, brush script seperti ini, E or not E, di mana E itu menyimbolkan dari PNQ gitu kan, PNQ diganti menjadi E, kemudian ini ada operator di sini yaitu berupa OR, kemudian ada operator not juga di sini, not E, di mana not PNQ, di mana E tadi berupa PNQ. Itu. Nah, kalimat ini bersifat valid. Kok bisa kan gitu? Kok bisa? Nah, validasinya kemarin kan bisa menggunakan yang pertama tabel kebenaran, kemudian semantic tree, kemudian proof-based falsification. Baik. Nah, misalnya contohnya di sini seperti ini, ada sebuah kalimat, jika obat dijual maka obat dikonsumsi dan anak meninggal atau anak sakit. Nah, ini kasus yang sekarang lagi booming ya teman-teman semua. Kita analogikan di sini ada P itu untuk obat dijual, kemudian Q adalah obat dikonsumsi, kemudian ada R anak meninggal, kemudian S anak sakit ginjal kan gitu. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk proposisi di sini ada P maka Q dan R atau S. Nah, kemudian ketika kita tulis dalam bentuk brush script di mana P maka Q nih, P maka Q itu ditulis dalam bentuk E. Ini harusnya tulisannya E itu seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Dalam bentuk E gitu ya. Ini. Kemudian F itu harusnya agak melengkuk-melengkuk seperti ini. Nah, ini insya Allah nanti di PPT-nya tulisannya akan berubah. R atau S itu dianalogikan dalam brush script F. Nah, maka dari kalimat ini P maka Q dan R atau S itu menjadi ini E, N, F, di mana E adalah P maka Q, kemudian F adalah R atau S. Nah, ini dalam bentuk brush script gitu. Nah, kemudian jika kalimat ini diubah menjadi seperti ini ya, dari ini. Jika obat dijual, maka obat dikonsumsi dan tidak ada anak meninggal atau anak sakit ginjal. Apa yang berubah di sini? Yaitu ada kata tidak di sini, tidak. Nah, maka kita tulis dalam bentuk brush script yaitu di sini not. E, N, not F. N-nya di mana? Nah, ini ya, dan tidak, not F. F-nya apa ini tadi? R atau S, di mana R adalah ini, S adalah tadi kamu itu ya. Insyaallah clear. Nah, ini adalah operasi yang harusnya sudah ada di pertemuan pertama ya. Ya, jadi ini ada operasi if then else. Kalau dulu kan hanya if then. Nah, sekarang ada if then else. Nah, cara gampang memahaminya adalah teman-teman, jika di sini ada sebuah kalimat di mana if P then Q L else R, maka kita lihat di sini jika P itu bernilai benar, maka outputnya adalah Q. Ini ya, outputnya ini outputnya. Mohon maaf, ini outputnya. Jika P itu benar, maka outputnya adalah Q. Tapi kalau P ini bernilai false,
maka outputnya dia R. R mana? Yang ini, gitu kan? Nah, ini adalah if P then Q else R. Nah, contohnya seperti ini. P di sini true, berarti outputnya dia berupa key. Key-nya apa? True. Nah, ini sampai sini kan true, maka true, false, false, false di sini. Nah, kemudian P-nya, nih di sini dia false, maka outputnya dia berupa R, kan else R, berupa R. R itu gimana? Ini true, false, true, false, true, false, true, false gitu. Itu untuk operator if then else. Nah, dari skema kalimat valid ini yang pertama yaitu ada struktur untuk kalimat valid dasar. Nah, ini untuk dasarnya ada 4 struktur di sini, di mana if and only if F, kemudian F or negasi F, if F then F, dan seterusnya sampai ada 8 skema di sini ya. Nah, ini 8 skema ini rumus dasarnya dari sebuah skema kalimat yang nanti nilainya dia akan pasti hasilnya valid. Nah, dari ini F, kemudian G, ya, kemudian apalagi nanti ada E, itu kalimatnya atau proposisinya bisa kita ditentukan sendiri. Nah, itu terserah teman-teman semua nanti akan membuat kalimatnya seperti apa, membuat bentuk proposisinya seperti apa. Nah, contoh kita buktikan ya, ini ya. Ini yang pertama kan F if and only if F. Nah, ini F if and only if F. Nah, di mana di sini F itu saya terjemahkan di dalam proposisi yaitu P atau Q. Nah, ini boleh teman-teman ganti. Misalnya, negasi P dan Q atau P maka Q. Nah, terserah teman-teman semua. Nah, di sini saya ambil contohnya yaitu P atau Q. If and only if ya, ini P atau Q. Nah, kita cek kebenarannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, teman-teman semua boleh menggunakan tabel kebenaran, boleh menggunakan semantic tree, atau boleh menggunakan Prof B falsification. Ya. Nah, misalnya di sini, ini kan ada 2 inputan ya, yaitu berupa P dan Q. Nah, di sini P-nya 001, Q-nya 0101, kemudian ada di sini ada bentuk kalimat P atau Q. Nah, P atau Q di mana atau operasi atau dia akan bernilai false ketika keduanya false. Nah, makanya di sini P atau Q outputnya itu 0111. Nah, di sini kalimat utamanya yaitu P atau Q jika dan hanya jika P atau Q, maka kita membutuhkan 2 kalimat yaitu P atau Q dan P atau Q. Nah, jika dan hanya jika dia akan bernilai ini, akan bernilai true atau 1 jika keduanya kedua inputnya nilainya sama. Ini kok misalnya 00 dia akan true, 11 dia akan true gitu ya. Nah, maka ini outputnya adalah 11 semua. Dimana ketika kita mendapatkan output, misal kalau di semantic tree itu di ujungnya itu loh, paling ujung sendiri itu hasilnya true semua, atau di tabel kebenaran outputnya ini hasilnya 1 semua, maka kalimat tersebut valid kan gitu. Kalau di Prof B falsification kan kemarin kita suudzonkan dulu. Nah, kalau disuudzonkan kemudian hasil yang kita prasangkakan tadi itu tidak benar, maka kalimat tersebut valid. Tapi kalau hasil prasangkanya benar, berarti kalimat tersebut salah, kan kemarin gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini juga masih ada ini tadi kalimat dasar valid yang pertama tadi ya. Ada 8 poin tadi. F or negasi F. Nah, F-nya tadi masih saya tulis dalam bentuk P atau Q, kemudian negasi, jangan lupa di sini ada negasi P atau Q. Nah, maka inputnya ada P dan Q, kemudian ada P atau Q di sini. Kemudian P atau Q dinegasikan. Nah, kemudian baru ini ada operasi OR. Ini OR ini, kan gitu. Kalau OR, dia akan bernilai false jika keduanya false, maka ini 01, 1, 10, 1 dan seterusnya gitu. Itu tadi yang kedua. Nah, ini masih ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada sisanya ya. Nanti bisa dibuktikan oleh teman-teman semua dengan ini.
kalimat ininya diganti. Nah, yang lebih rumit boleh. Kalau ini kan variabelnya hanya 2. Nah, teman-teman boleh pakai PQRS, 4 variabel. Nanti kalau misalnya menggunakan tabel kebenaran, ke bawahnya kalau misalnya 3 menggunakan 3 variabel berarti dia 8 gitu. Kalau 4 variabel berarti 16. Gitu ya. Nah, ini di sini ada 2 kalimat di mana F adalah P atau Q, kemudian G dia dianalogikan sebagai P dan Q. Gitu kan? Nah, maka P atau G dan P dan Q ke then P atau Q kan gitu. Nah, kemudian di dalam tabel kebenaran kita tulis satu-satu di sini P atau Q, P dan Q. Kemudian ini kalimat yang ini dulu kita operasikan nih, P atau Q dan P dan Q. Ini dari sini ya, P atau Q kan dari sini, P dan Q dari sini. Ini hasil operasi dari ini, P atau Q. Nah, ini hasilnya. Kemudian setelah itu ada kalimat ini, operatornya adalah dan, maka ini dan ini 0 dan 0, 0, 1 dan 0, 0, 1 dan 1, 1 kan gitu. Kalau operator dan dia akan bernilai 1 ketika keduanya bernilai true atau 1. Itu. Nah, setelah kalimat ini baru deh kalimat semuanya. Kalimat semuanya apa? Kalimat ini. Then, maka ini P atau Q kalimat ini. Maka di dalam tabel kebenaran berarti jika ini maka ini gitu kan. Jika kalimat ini maka kalimat ini. Nah, jika maka itu akan bernilai false jika operan keduanya false. Operan kedua false itu maksudnya 1 0. Kalau 0 0 dia masih bernilai true, tapi kalau 1 0 dia bernilai false. Maka ini kita cek di sini 0 0 1 0 1 0 1 1 1. Maka di sini hasilnya valid karena outputnya berupa nilai 1 semua. Nah, ini masih meneruskan yang tadi if F then F or G. Nah, ini nanti silahkan dipahami. Ya, sama langkah-langkahnya seperti tadi. Nah, kemudian ada di sini aturan true false. Nah, kalau true pasti udah valid semua ya. Misalnya kalimatnya berupa true semua, maka kalimatnya valid. Nah, kalau false agar menjadi valid, maka semuanya harus dinegasikan. Ketika kalimat itu false, maka harus dinegasikan. Negasi dari false yaitu true. Dan ini masih ada 1 2 3 4 5 6 7 14 operator ya di sini. Yang paling panjang adalah if false then F else G jika dan hanya jika G. Nah, ini cara pembuktiannya masih sama seperti yang tadi. Ini misalnya contohnya seperti ini. Saya carikan yang agak susah. Yang ini ya. If false then of else then F else G jika dan hanya jika G. Nah, kita umpamakan F-nya di sini P dan Q, kemudian G-nya P maka Q. Maka ketika kita tulis dalam bentuk proposisi seperti ini, false then, nah ini false then P dan Q itu dari F ini tadi, ya, ini boleh teman-teman ganti else, ya kan, else ini G-nya apa? P maka Q, P maka I. Jika dan hanya jika apa? G-nya apa ini? Tulislah di sini. Nah, false maka ditulis di dalam tabel kebenaran yaitu nilainya berapa? 0, 0, 0, 0. Tapi kalau true nanti teman-teman tulisnya 1 semua. 1. Seperti mana ya contohnya? True. Nah, ini seperti ini. 1, 1. Oke, lanjut. Nah, kita urai satu persatu. Di sini ada kalimat P dan Q. Nah, maka di sini kita harus bentuk kalimat dulu P dan Q. P dan Q, gitu kan? Hasilnya di sini. Kemudian ada kalimat P maka Q, P maka Q, P maka Q. Nah, hasilnya ada ini. Kemudian dari ini ada kalimat false. Maka jika false maka P and Q else P maka Q. Nah, ingat tadi ada operator if else tadi ya. Nah, kalau misalnya ini kan P dan Q itu berarti kalimat yang ini. P maka Q itu kan kalimat yang ini. Nah, kalau false itu pasti kalau ada operator else itu ambil yang sebelah kanan. Sebelah kanannya else berarti yang mana? P maka Q, yang mana ini? Tinggal taruh di sini. Tapi kalau ini true maka ada sebuah kalimat. Nah, maka ambilnya yang di kirinya else. Kirinya else ada operasi apa di sini? Ada kalimat apa di sini?
P dan Q. P dan Q yang ini, maka outputnya di sini P dan Q. Kalau ini kondisinya adalah true, tapi di sini kondisinya adalah false, maka dia ambil kalimat yang P maka Q. Nah, ini tinggal dipindah ke sini. Kemudian kalimat utuhnya, nah itu di sini yang ini tadi. Kalimat ini kan sudah kita deskripsikan di sini tadi. Nih, outputnya adalah 1101. Kemudian P maka Q adalah ini. Ini operatornya apa? Jika dan hanya jika. Berarti kalimat ini jika dan hanya jika ini. Gitu kan? Ini kalimat ini jika dan hanya jika ini. Jika dan hanya jika dia akan bernilai true jika keduanya true. Nah, maka di sini hasil outputnya adalah true semua. Itu untuk aturan true false. Kemudian ada hukum komutatif, kemudian hukum asosiatif. Nah, ini cara pembuktiannya sama seperti tadi. Kemudian ada aturan transitif, hukum transitif, kemudian kontrapositif, kemudian hukum distributif, hukum negasi, kemudian ada juga hukum reduksi ya. Kemudian tugas. Setelah hukum reduksi ada tugas. Baik teman-teman semua, tugasnya cukup mudah. Tadi kan sudah ada beberapa hukum yang harus hukum dari kalimat valid ya. Nah, teman-teman semua harus membuktikan bahwa hukum yang ditulis di sana tadi pasti outputnya berupa valid, kalimat valid. Maka boleh menggunakan semantic tree atau boleh menggunakan tabel kebenaran atau proof by falsification. Kan gitu. Nah, silahkan nanti boleh pilih 3 itu. Kalau yang kami contohkan tadi kan menggunakan tabel kebenaran. Nah, pembagiannya seperti ini ya teman-teman. Untuk yang daring, Mbak Galo dan Mbak Emi silahkan ini untuk hukum distributif ya, dibuktikan dengan kalimat-kalimat yang hukum distributif itu yang mana? Hukum distributif. Nah, ini ada 7 skema kalimat valid dari distributif. Nah, ini pasti hasil dari kalimat ini pasti dia bernilai valid. Nah, silahkan dibuktikan. Ini dengan F, G, H, ini nanti inputan dari sebuah kalimat yang bisa teman-teman tentukan. Kalimat F-nya silahkan monggo apa, G-nya apa, H-nya apa. Misalnya gini, F, ini tulisannya harusnya seperti ini ya. F itu nanti misalnya P dan Q, kemudian G itu bisa P maka Q, kemudian H itu bisa negasi P atau Q, monggo. Nah, ini untuk 2 variabel, tapi kalau mau 3 variabel boleh. P dan Q, jika P dan Q maka R gitu boleh. Nah, nanti boleh menggunakan 3 metode ya, semantic tree, proof by falsification atau tabel kebenaran. Begitu. Jika ada pertanyaan silahkan nanti bisa disampaikan melalui grup ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.